Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tamtaliqu bihal usub wa talinu biha su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub wa salim tasliman katsira. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala kita memasuki bulan Ramadan tahun ini dengan nikmat dan anugerah Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat umur, nikmat sehat. Semoga kita senantiasa mendapat bimbingan hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Topik tausiah Ramadan kali ini adalah puasa dalam kajian fikih dan tasawuf. Secara fikih, puasa adalah menahan diri dari makan, minum, syahwat, mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Hal ini fokus pada pemenuhan rukun dan sah puasa secara lahiriah untuk menggugurkan kewajiban. Sedangkan puasa secara tasawuf yaitu tazkiyatun nafas, penyucian jiwa dengan mengendalikan hawa nafsu dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar puasa kita bermutu, ada 3 faktor yang harus diperhatikan, yaitu faktor niat, faktor kaifiyah atau tata cara melaksanakan puasa, dan faktor natijah atau hasil dari puasa. Yang pertama, faktor niat. Ada macam-macam niat puasa, yaitu antara lain pertama adalah magical fast. Puasa dengan niat untuk mendapatkan kanuragan, kesaktian, asihan, dan lain sebagainya. Tentu ini adalah bukan puasa untuk kepentingan agama. Yang kedua adalah medical fast, yaitu puasa dengan niat untuk kepentingan dan tujuan kesehatan. Misalnya orang yang akan dioperasi disuruh puasa dulu oleh dokter. Itu masuknya kepada medical fast. Yang ketiga aesthetical fast, yaitu puasa dengan tujuan untuk mendapatkan keindahan tubuh, biasanya oleh orang yang obesitas, kegemukan, apalagi kalau perempuan, supaya kelihatan indah tubuhnya, maka dia berpuasa. Dan yang keempat adalah education fast, yaitu puasa untuk kepentingan pendidikan dan latihan. Ini biasa dilaksanakan oleh anak-anak yang masih kecil, yang baru dilatih untuk melaksanakan puasa. Yang kelima adalah yang diharapkan adalah religious fast, puasa untuk kepentingan agama, melaksanakan ajaran agama tentunya dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya
kaifiyah, tata cara pelaksanaan ibadah puasa menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Sirrul Asrar halaman 44. Puasa itu ada 3 macam, yaitu saumus syariah, saumut tariqah, wa saumul haqiqah. Itu puasa syariat, puasa tariqat, dan puasa hakikat. Saumus syariah ayumsika anil ma'kulati wa masrubati wan wiqai nisa'i pinnahari. Puasa syariat adalah menahan diri dari makanan, minuman, dan berhubungan suami istri pada siang hari. Wa amma shamu tariqah wa yumsika an jami'i a'dha'ihi al-muharramati wa manahiya wa damaima mislal uzbi wal kibri wal bukri wal bukhli wa ghairi dalika zahiran wa batinan fakuluha yubdilu shauma tariqah. Puasa tariqat adalah menahan seluruh anggota tubuh dari hal-hal yang diharamkan, yang dilarang, dan sifat-sifat tercela seperti ujub, sombong, pedit, dan lain sebagainya, baik secara lahir maupun batin, siang maupun malam, sebab semua itu dapat membatalkan puasa tariqat. Rasulullah SAW bersabda, kam min shaimil laysa lahu min syamihi ila ju'u wal atasu, rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wal Hakim. Banyak orang yang berpuasa yang tidak mendapat bagian dari puasanya itu selain rasa lapar dan haus. Selanjutnya sahabat Jabir bin Abdullah mengatakan, idza sumta fayasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka anil kadibi wal atam wa adal khadim wa adal khadim wa yakun alaika waqarun wa sakinatun yauma syamika la taj'al yauma syamika wa fitrika sawa'a. Ulangi, wala taj'al yauma syamika wa fitrika sawa'a. Jika kamu berpuasa, maka puasakanlah juga telingamu, matamu, dan lidahmu dari dusta dan segala dosa. Hindarilah, tinggalkanlah menyakiti pelayanmu. Hendaklah kamu berada dalam kewibawaan yang penuh ketenangan pada hari-hari puasamu, dan jangan kamu jadikan hari puasamu seperti hari berbukamu. Yang selanjutnya, wa amma shaumul haqiqati fahuwa imsakul fuadi an mahabbati ma siwallahi ta'ala, imsaku siri an mahabbati musyahadati khairillah. Puasa hakikat adalah menahan hati agar tidak mencintai selain Allah, serta menahan siri agar tidak mencintai apa-apa yang dilihat kecuali kepada Allah. Yang ketiga adalah natijah atau hasil dari ibadah puasa, yaitu karakter-karakter orang yang bertakwa yang hasil daripada puasa, sebagaimana dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 133-135. Yang pertama, gemar berinfak. Karakter orang bertakwa yang pertama adalah gemar berinfak, baik dalam kondisi lapang maupun sempit. Allah berfirman, alladzina yunfiquna fis-sarai wad-dharrai. Bulan Ramadan yang disebut juga sebagai syahrul infak melatih kita untuk banyak berinfak. Rasulullah SAW juga mencontohkan beliau yang sangat dermawan menjadi jauh lebih dermawan pada bulan Ramadan. Saat Nabi SAW manaqasat
sadaqatun mimalin. Tidaklah sedekah mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Karena itu mari kita di bulan Ramadan ini untuk mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah dengan tulus dan ikhlas. Semoga kita mendapatkan rahmat, maghfirah, dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menahan amarah. Karakter orang bertakwa yang kedua adalah menahan marah, mampu mengelola emosi. Firman Allah, wal qadiminal ghaidha. Puasa Ramadan mendidik kita untuk mampu mengelola emosi dengan baik. Puasa Ramadan mendidik kita untuk bersabar, menahan diri, dan tidak marah. Bahkan sekalipun ada orang-orang yang memprovokasi atau mengajak kita berkelahi. Marah seringkali membuat orang hilang akal sehat. Kata-katanya tidak terkontrol. Keputusannya tidak bijak dan emosi tidak terkendali. Puasa Ramadan melatih kita untuk bisa menahan marah dan hendaknya itu terus menjadi karakter kita. Yang ketiga, memaafkan manusia. Karakter orang yang bertawakal yang ketiga adalah suka memaafkan. Wal afin anin nas, memaafkan manusia. Tak hanya mampu menahan marah, orang bertakwa juga pandai memaafkan kesalahan orang lain. Dan memaafkan tidak akan menurunkan harga diri seseorang, bahkan justru akan menambah kemuliaan. Bagaimana sabda Rasulullah SAW, wa ma zadallahu abdan bi afin illa izan. Tidaklah Allah menambahkan sifat pemaaf kepada seorang hamba, melainkan akan semakin memuliakan dirinya. Hadis riwayat Muslim. Memaafkan juga membuat hati lapang, penuh kedamaian dan mudah mendapatkan kebahagiaan. Sebaliknya, tidak memaafkan alias mendendam akan memicu hormon kortisol yang mengakibatkan berbagai penyakit termasuk penyakit jantung, kanker, stroke, dan lain sebagainya. Yang keempat, suka berbuat baik. Karakter keempat orang yang bertakwa adalah suka berbuat baik. Ia menjadi muhsinin. Firman Allah, Allahu yuhibbul muhsinin. Syawab Az-Zuhali menjelaskan dalam tafsir Munir bahwa muhsinin adalah orang yang membalas kejelekan dengan kebaikan. Ada orang yang mencela kita, kita tidak marah, justru memaafkannya dan menyambung silaturahim dengannya. Ini adalah contoh muhsinin. Ada orang yang menyakiti kita, justru memaafkan dan menolongnya saat membutuhkan. Juga ini contoh muhsinin. Ramadan mendidik kita untuk berbuat baik kepada siapapun dan justru memaafkan dan menolongnya adalah satu kegiatan yang sangat baik. 5. Segera bertaubat. Karakter kelima dari orang bertakwa adalah segera ingat kepada Allah dan bertaubat kepadanya ketika melakukan dosa dan kemaksiatan. Demikianlah tausiah yang dapat disampaikan. Semoga membawa maslahat bagi kita semua, manfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.